Latar belakang terjadinya perlawanan terhadap Portugis oleh Kerajaan Demak yaitu diawali oleh penguasaan Portugis terhadap Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Jenderal Albuquerque. Keberhasilan Portugis menguasai Malaka bertujuan untuk menguasai perdagangan melalui Selat Malaka. Karena banyak melihat orang dari berbagai negara datang ke Asia untuk berdagang, maka penguasaan Portugis terhadap Malaka membuat kekacauan sistem perdagangan yang berada di Asia. Karena tidak adanya pelabuhan untuk melakukan transaksi kekayaan yang ada di Asia. Portugis juga melakukan monopoli perdagangan ke Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan rasa kebencian dan menyulut api kemarahan para saudagar Islam. Saudagar Islam tidak mau lagi berdagang ke Malaka, sehingga jalur perdagangan dialihkan ke pantai pesisir utara Jawa. Hal ini kemudian menimbulkan rasa solidaritas dari Kesultanan Demak yang saat itu berada di Pulau Jawa. Kesultanan Demak ini berada di bawah pimpinan Raden Patah. Selain sebagai bentuk solidaritas, ternyata penyerangan yang dilakukan oleh Kesultanan Demak ini juga bertujuan untuk menghambat ekspansi yang akan menyebar di Pulau Jawa. Raden Patah mengirim pasukannya di bawah pimpinan Pati Unus untuk menghadapi Portugis. Peningkatan armada laut terus dilakukan karena dikhawatirkan Portugis menyerang ibu kota Demak sebelum pasukan Demak tiba di Malaka. Setelah dirasa armada cukup kuat, Demak pun akhirnya melancarkan serangannya ke Malaka di bawah pimpinan Pati Unus. Pati Unus menyeberangi Pulau Jawa menuju Malaka, sehingga ia dijuluki sebagai Pangeran Seberang Laut. Di Malaka, orang Portugis setelah mendekati benteng, pasukan Demak dihujani peluru dari benteng Portugis, sehingga pasukan Demak mengalami kegagalan dan pasukan Pati Unus kembali ke Jawa. Faktor kegagalan rakyat Demak melawan Portugis pada tahun 1512 sampai 1513 yaitu yang pertama, persenjataan Portugis lebih canggih daripada pasukan Demak. Yang kedua, pasukan Demak belum memiliki taktik serangan yang baik. Yang ketiga, jarak tempuh menuju Malaka sangat jauh. Yang keempat, kurangnya pasukan Pati Unus. Setelah gagalnya Perang Demak ke Malaka pada tahun 1513 menimbulkan keinginan yang sangat kuat untuk menyerang Portugis kembali. Pati Unus melancarkan serangannya yang kedua pada tahun 1521. Dalam penyerangannya, Pati Unus telah naik tahta menjadi Raja Kerajaan Demak, serta turut dalam penyerangan. Penyerangan ke Malaka yang kedua ini dikarenakan Pati Unus mendengar berita bahwa Portugis akan menjalin kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran. Dengan taktik serangan baru, senjata baru, dan kapal baru, Pati Unus memulai serangan yang kedua ini secara mendadak. Ia membawa banyak pasukan dan kapal-kapal berjumlah sekitar 375 kapal. Setelah sampai di perairan Malaka, Portugis telah siap melawan pasukan Demak di benteng pertahanannya yaitu Benteng Alformosa di tepi perairan Malaka. Perang kedua ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, sehingga pada akhirnya pasukan Demak mengalami kegagalan kembali dan merenggut nyawa Pati Unus, sehingga kerajaan digantikan oleh Sultan Trenggana selaku adik Pati Unus. Kala itu pada tahun 1522 di bawah pimpinan Surawisesa, Pajajaran menandatangani perjanjian dengan Portugis. Dalam perjanjian tersebut, Sunda meminta bantuan secara militer kepada Portugis, sehingga sewaktu-waktu orang Islam menyerang ke wilayahnya dikarenakan pusat jadwal perdagangan berada di Pulau Jawa.
dan meminta Portugis menandatangani perjanjian dagang terutama lada. Serta bagi balasannya, Portugis diperbolehkan membangun benteng di sekitar Bandar Banten dan menerima kiriman lada 350 kuintal per tahunnya. Dokumen kontrak tersebut dibuat 2 rangkap, yaitu untuk masing-masing raja. Perjanjian Sunda-Portugis ini ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Sejak perjanjian itu dibuat, pasukan Portugis belum pernah datang untuk membangun benteng dikarenakan ada masalah di Goa. Tidak berhenti di situ. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Kerajaan Demak merencanakan perlawanan lagi terhadap Portugis. Kali ini perlawanan Kerajaan Demak tidak hanya melakukan pertempuran langsung dengan pasukan Portugis, melainkan juga memerangi kerajaan-kerajaan yang bekerja sama dengan Portugis. Setelah memerangi beberapa kerajaan yang bekerja sama dengan Portugis, seperti Kerajaan Majapahit, pada tahun 1527 Kerajaan Demak menuju Sunda Kelapa atas pimpinan Fathaillah untuk memerangi Kerajaan Pajajaran. Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan pusat perdagangan terbesar. Pada tahun 1526, Portugis mengirim pasukan ke Sunda Kelapa untuk membangun benteng sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Sunda-Portugis 1522. Tetapi sebelum pasukan Portugis tiba di Sunda Kelapa, pasukan Demak tiba dahulu untuk menyerangi Pajajaran. Kerajaan Pajajaran terdesak mundur hingga akhirnya kalah dan diambil alih oleh Raja Fathaillah. Lalu Raja Fathaillah pun menyamar menjadi Raja Pajajaran, sehingga saat Portugis tiba di Sunda Kelapa untuk menemui Raja Fathaillah dan menagih janji, Fathaillah pun menolak. Pasukan Portugis menjadi marah dan mengancam akan menghanguskan Sunda Kelapa. Tetapi Fathaillah tidak takut dengan ancaman tersebut. Dia siap untuk melawan pasukan Portugis. Kapal-kapal Portugis yang berada di pelabuhan Sunda Kelapa diusir oleh Fathaillah, sehingga hal ini menimbulkan penyerangan yang amat dahsyat. Fathaillah melakukan penyerangan di wilayah darat dan laut. Pasukan Fathaillah melakukan penyerangan secara terus-menerus sehingga Portugis terdesak mundur dan kembali ke Malaka dengan kekalahan. Kekalahan Portugis ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527. Setelah kemenangan pasukan Demak, terjadi pergantian nama, yang semula Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf juga karena saya telat ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.